Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marisa Kumalasari, NIM 195200016 dari PGSD kelas 7A. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum 2013 atau tematik. Yang pertama, kita akan membahas definisi kurikulum 2013 atau kurtilas atau tematik, yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidikan dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan karakteristik kurikulum 2013. Ciri-ciri yang melekat dalam perwujudan dan pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Karakteristik dan ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan berkarakter. Nah, pendidikan berkarakter ini sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya, di mana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral, dan memiliki budi pekerti. Namun, pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga menuai berbagai kritik. Sehingga kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, yang kedua, menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Nah, wawasan lokal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Namun, pada kenyataannya yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensi yang dimiliki dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong bagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Nah, pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi di dalam diri. Oleh itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013, nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Maka, dengan begitu, pada kurikulum 2013, nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik, dan berkompeten. Sehingga, dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi pendidik dapat tereksploitasi secara cepat dan tepat. Itulah beberapa ciri-ciri dan karakteristik kurikulum 2013 yang akan diterapkan nantinya. Masih banyak karakteristik dan ciri-ciri pokok kurikulum 2013 yang akan kita perdalam pada
pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip pembelajaran kurikulum 2013 atau tematik. Nah, secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema ini merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitannya menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam pengambilan selanjutnya yang kedua ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, selanjutnya, C. Prinsip evaluasi. Nah, evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan, bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam hal ini, maka dalam pembelajaran melaksanakan evaluasi tematik, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, dan yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu D. Yang selanjutnya yaitu prinsip reaksi. Nah, dampak pengiringan yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik ini memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiringan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan implementasi kurikulum 2013 atau tematik. Nah, pembelajaran tematik dilakukan dengan beberapa tahap-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada perencanaan pembelajaran tematik. Karena perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik, maka perancangan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik harus sebaik mungkin. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dalam semester. Yang ketiga, membuat matrik hubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang keempat, membuat pemetaan tematik pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu penerapan pembelajaran tematik. Nah, pada tahapan ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik jika didukung dengan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Sehingga guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik akan dengan mudah memanfaatkan sumber belajar yang ada.
baik dengan cara membawa sumber belajar dalam kelas maupun mengajak siswa ke lingkungan sekitar yang terpisah dari ruangan kelas. Berikutnya, yaitu evaluasi pembelajaran tematik. Pada tahapan ini, evaluasi proses dan hasil. Nah, evaluasi proses ini diarahkan pada tingkat keterlibatan minat dan semangat siswa. Berikutnya, yang ketiga, evaluasi pembelajaran tematik. Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses yang diarahkan pada tingkat keterlibatan minat dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan, evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, yaitu ada tahapan penempatan jaringan tema. Pada tahapan ini, jaringan tema yaitu hubungan kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran atau materi pokok dengan tema pemersatu. Yang kelima, yaitu tahapan penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Yang terakhir yaitu ada tahapan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan mengacu pada silabus. Setelah tahapan perencanaan dilakukan, maka selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik. Berikutnya, kita akan membahas kelebihan pembelajaran tematik. Nah, menurut Suryo Subroto, pada tahun 2009, buku halaman 136-137 menyatakan bahwa kelebihan pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tematik atau RPP. Nah, RPP tematik adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema. Pembelajaran tematik ini juga pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih dapat dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ini menggunakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Menurut Mendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik dioperasionalisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasikan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang memperkuat pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran dapat dituangkan ke dalam beberapa model pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau konstekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi siswa. Melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini, diharapkan siswa mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi setiap masalah yang telah dihadapi. Yang kedua, yaitu ada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, contoh pendekatan saintifik yang satu ini sangat populer dalam dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan yang menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek yang dikembangkan dalam model PBL adalah keterampilan, meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan memprestasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Dan berikutnya ada model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan siswa menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, serta dapat memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan berpikir analitis dan keterampilan berimajinasi. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini hampir sama dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Model pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri jawabannya atas masalah yang diteliti karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Dalam model pembelajaran inquiry ini, siswa menemukan masalah bukan hasil rekayasa, seperti halnya pembelajaran penemuan yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum 2013 atau kurtilas atau tematik. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.